Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih dan solihah, berjumpa lagi di videonya Miss Indri. Di video kemarin kita telah membahas sedikit ya tentang pembelahan sel. Nah, kali ini Miss akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Oke anak-anak, di pertemuan ini kita akan membahas jenis pembelahan sel, yaitu ada dua, pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Perbedaan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Yang pertama, di pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan di pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Perbedaan kedua, di pembelahan mitosis, sel anak identik dengan sel induknya. Di pembelahan meiosis, sel anak tidak identik dengan sel induknya. Kemudian yang ketiga, di pembelahan mitosis, kromosom sel anak sama dengan sel induknya atau disebut dengan diploid. Sedangkan di pembelahan meiosis, kromosom sel anak setengah dari sel induknya atau disebut dengan haploid. Di pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Sedangkan di pembelahan meiosis itu terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Sebelum kita masuk ke tahap pembelahan sel, kita ingat-ingat kembali ya, dulu kan kita pernah belajar nih bagian-bagian dari sel. Nah, bagian-bagian sel ini untuk memahami proses pembelahan mitosis dan meiosis. Pada gambar yang berwarna oranye itu disebut dengan nukleus atau inti sel. Apa sih yang ada di dalam nukleus ini? Yaitu di dalamnya ada kromosom. Kromosom itu sebagai pembawa materi genetik. Di inti sel ini dibungkus oleh membran inti. Nah, kemudian yang ada di luar-luarnya ini ada organel-organel sel. Di situ ada mitokondria, ada lisosom, ada retikulum endoplasma yang kasar dan halus. Nah, di dalam organel-organel sel ini yang berperan penting dalam proses pembelahan sel itu ada dua, yaitu inti sel dan sentrosom. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan pembelahan mitosis. Di sini Miss akan memberikan clue-nya untuk lebih mudah menghafal, yaitu PAMAT. P untuk profase, M untuk metafase, A untuk anafase, dan T untuk telofase. Di sini Miss akan memberikan gambarnya. Kita masuk ke tahap profase. Di sini kromosom terdiri atas 2 kromatid saudara. Kemudian membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan fragmen. Sentrosom membelah menjadi 2 pasang dan memisah menuju kutub yang berlawanan. Terbentuklah gelondong pemisah atau benang spindel. Yang kedua yaitu tahap metafase. Pada gambar, sentrosom berada pada kutub, yaitu kutub yang di atas dan kutub yang ada di bawah. Kemudian kromosomnya itu mulai berjejer di tengah pada bidang pembelahan. Kenapa disebut bidang pembelahan? Karena garis-garis ini tempat dia membelah nanti, tempat selnya membelah. Yang ketiga yaitu tahap anafase. Pada gambar, kromosom yang tadi berjejer di bidang pembelahan ditarik ke atas oleh sentrosom yang berada di atas.
dan ditarik ke bawah oleh sentrosom yang berada di bawah. Akibatnya, kromosom tersebut terpisah. Yang terakhir yaitu tahap telofase. Di tahap telofase ini, membran intinya kembali lagi membungkus kromosom. Masing-masing ada di sel atas dan ada di bagian bawah. Jadi nanti akan dihasilkan 2 buah inti. Kemudian kromosomnya itu mulai meregang, terbentuk juga cincin pembelahan berupa lekukan. Di dalam lekukan inilah sel akan membelah terbagi 2, satu di bagian atas dan satunya ada di bagian bawah. Sel yang persis sama dengan induknya. Oke, selanjutnya Miss akan membahas tahapan pembelahan meiosis. Apa saja tahapan dari pembelahan meiosis? Yaitu ada PAKMAT 1 dan PAKMAT 2. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, anak-anak, kita sampai ke pembelahan meiosis. Di pembelahan meiosis, tahapan pertama yaitu ada profase 1. Itu hampir sama dengan pembelahan mitosis. Di pembelahan ini, sentrosomnya membelah kemudian berjalan ke kutub masing-masing. Setelah itu terbentuk benang-benang spindel. Kemudian membran intinya rusak dan benang-benang kromatid yang di dalam menipis dan menebal membentuk kromosom. Kemudian di tahap metafase 1, kromosom ini ditarik oleh benang-benang spindel, kemudian berbaris berjajar di bagian tengah. Lalu kita masuk ke tahap anafase 1. Di tahap anafase 1 ini, benang-benang spindelnya mulai memendek, kemudian kromosomnya terbelah menjadi 2. Yang awalnya dia diploid, ini sudah menjadi haploid pada tahap anafase. Nah, ini kan dinamakan dengan kromatid tadi. Kemudian kromatid ini ditarik oleh sentrosom. Selanjutnya, kita masuk pada tahap telofase 1. Di tahap ini, kromatid tadi sudah sampai di masing-masing kutub yang berlawanan. Kemudian, proses pembelahan sitoplasma sudah selesai dan akan membentuk 2 sel anakan. 2 sel anakan ini akan menjadi sel anakan haploid. Tapi pembelahan meiosis tidak berhenti sampai di situ, masih ada tahap PAKMAT 2. Pada tahapan PAKMAT 2, masing-masing sel anakan yang sudah terbentuk itu tadi akan terbelah lagi tahapannya. Sama seperti profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi tahap kedua, setelah prosesnya selesai nanti, akan terbentuk 4 sel anakan yang sudah haploid semua. Oke anak-anak, sebagai bahan evaluasi di rumah, tugas kalian buatlah gambar sederhana tentang tahapan-tahapan pembelahan mitosis dan meiosis. Berikan penjelasan singkat pada masing-masing gambar. Demikian video yang bisa Miss sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian paham dengan materi di video ini. Tetap jaga kesehatan anak-anak dan selalu semangat belajarnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.